Shalom Beta People, welcome home. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Anda di IFJF Balikpapan Online Service. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali join. Dan inilah TIOC News hari ini. IFJF Balikpapan mempunyai kegiatan yang dapat Anda ikuti selama sepekan. Gereja kami memiliki waktu doa yang dilakukan setiap hari Selasa jam 7 malam dan Sabtu jam 5 pagi melalui Google Meet. IFJF Balikpapan memiliki sebuah komunitas yang disebut iCare, Fun, Learn, Impact, Pride, Same. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang iCare dan ingin join di iCare, Anda dapat menghubungi nomor berikut ini. TIOC Online Service setiap hari Sabtu jam 8 malam melalui Google Meet. Follow juga Instagram kami di @tyc.bpm. Bagi Anda yang ingin belajar lebih dalam mengenai Come, Grow, Serve, Lead, akan diadakan kelas CGSL secara online. Segera daftarkan diri Anda melalui link di bawah ini atau melalui nomor berikut ini. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan pada Tuhan melalui IFJF Balikpapan, Anda dapat memberikannya melalui transfer ke nomor berikut ini. Sekian TIOC hari ini. Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, Anda dapat melihat kolom deskripsi di bawah ini. Demikianlah TIOC News hari ini. Dan kini saatnya kita akan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. So let's prepare and be blessed. Shalom Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Apapun yang engkau hadapi saat ini, apapun pergumulan kita, tetap percaya bahwa hidup kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan, Allah yang besar, Bapa yang setia. Mari kita berdoa. Bapa, kami memuji Engkau Tuhan, Engkau Allah kami yang besar, Engkau Bapa yang setia, yang senantiasa mengasihi kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang di hadapan Tuhan. Kami mau membawa pujian dan penyembahan kami, biarlah menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama kita semua yang siap memuji Tuhan, kita katakan amin. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, terang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya
kita sama-sama menyembah Tuhan Allah kita. Sebab Dialah Allah pengasih dan penyayang. Dia yang selalu bersama dengan kita di setiap musim kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan yang memiliki Allah seperti itu, Tuhan. Tiada yang seperti-Mu di bumi dan di surga disembah. Hanya Kau Tuhan. Kau tak pernah terlambat di dalam setiap musim hidupku. Hanya
Shalom, merdeka. Saat ini kita bersyukur buat kemurahan Tuhan, kita boleh merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai. Kita percaya bahwa Tuhan yang menyertai setiap perjalanan kehidupan setiap kita. Dan mari Bapak Ibu, kita satukan dalam doa untuk menaikkan syafaat kita bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala berkat dan anugerah yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan setiap pribadi lepas pribadi. Saat ini Tuhan, kami bergandengan tangan untuk bersyafaat buat bangsa kami Indonesia. Kami bersyukur buat kemerdekaan yang Tuhan nyatakan, kami boleh merayakan ke-75 tahun. Kami percaya bangsa ini karena penyertaan Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kami berdoa buat Bapak Presiden Jokowi, Tuhan menyertai biarlah segala hikmat, kebijaksanaan di dalam takut akan Engkau Tuhan. Kami berdoa biarlah masa pandemi yang dihadapi bangsa kami ini, bangsa kami boleh kuat dan kokoh karena pertolongan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat kota kami Balikpapan. Kami bersyukur Tuhan tempatkan setiap kami ada di kota ini. Bila kesejahteraan kota ini menjadi bagian hidup kami. Kami berdoa buat ekonomi, buat sosial, buat segala aspek kehidupan di kota ini. Biarlah Tuhan yang menolong. Kami berdoa terus Tuhan, di dalam masa pandemi ini kota kami boleh menghadapinya di dalam pertolongan dan mengandalkan akan Engkau Tuhan. Kami berdoa buat yang sakit yang saat ini terpapar COVID-19. Tuhan Engkau yang menyembuhkan. Bahkan setiap umat-Mu di kota ini bila di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya biarlah kasih dan kemurahan Tuhan melingkupi dan menyertai kota Balikpapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. The coronavirus pandemic is having a devastating and historic impact on the economy. No less God within the shadow. I'm a mess, I'm a loser, I'm a hater, But I am actually optimistic because even though the solution is not what we want, God has His solution. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita bersama belajar firman Tuhan, yuk kita deklarasikan kabar baik. Alkitab Bapak Ibu bisa diangkat, kalau Bapak Ibu ada handphone dengan aplikasi Alkitab boleh dibuka dan kita akan sama-sama deklarasikan kabar baik ini. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciple. Haleluya. Saya bersemangat Bapak Ibu, hari-hari ini kita bersama-sama memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, negara yang kita cintai. Saya percaya biarlah semangat juang para pahlawan juga membakar setiap kita untuk terus berjuang di dalam kehidupan ini. Hari-hari yang kita hadapin tidak mudah dengan masa pandemi ini, tapi kita percaya bersama Tuhan kita sanggup melewatinya. Saya akan bagikan hari ini tentang wisdom for freedom. Hikmat untuk kemerdekaan. Biarlah hikmat yang dari Tuhan yang sanggup membuat kita menjadi orang-orang yang merdeka, lepas dari segala ikatan, segala penjara di dalam hidup ini.
Yuk kita sama-sama buka di dalam Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Amsal pasal yang ke-8 ayat ke-11. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Hikmat lebih berharga dari permata. Permata adalah sebuah batu yang tentunya tidak mudah didapatkan. Melalui proses pencarian yang luar biasa sehingga batu permata ini ditemukan, Bapak Ibu. Dan harganya memang tidak murah. Permata, orang kalau mencari permata pasti ada effort, ada suatu usaha yang luar biasa. Dan saya mau Bapak Ibu, kita mencari hikmat itu yang datangnya dari Allah dengan effort yang benar, dengan kesungguhan, intentionally, benar-benar niat. 2 Tawarik 26 ayat yang kelima, firman Tuhan mengatakan demikian. 2 Tawarik pasal 26 ayat yang kelima. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ketika kita punya niat yang sungguh mencari Tuhan, maka usaha kita dibuatnya berhasil. Ketika kita mencari Tuhan, ada hikmat yang Tuhan curahkan di dalam hidup kita, sehingga kita dapat mempunyai excellent decision, keputusan-keputusan yang cemerlang setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Saya percaya Bapak Ibu, yuk kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mencari berarti ada suatu tindakan dan fokus kita terhadap apa yang kita cari. Satu contoh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita mencari gunting, kita akan fokus bagaimana bentuk gunting itu. Mungkin kita akan mengingat pegangan gunting warnanya apa. Sehingga ketika kita membuka laci, orientasi kita, barang yang kita cari adalah bentuk gunting. Yang tidak berbentuk gunting tentunya kita akan abaikan. Artinya ada fokus di dalam mencari sesuatu. Kalau Bapak Ibu mencari Tuhan, kita mau fokuskan. Hari-hari yang kita alami saat ini, pandemi membuat kita banyak bekerja di rumah. Banyak waktu untuk kita secara khusus bertemu dengan Tuhan. Ayo Bapak Ibu, kita cari Tuhan, supaya Tuhan mencurahkan hikmat-Nya untuk kita boleh mendapatkan setiap hikmat yang cemerlang, sehingga keputusan yang kita ambil, keputusan yang tepat dan bijaksana tentunya. Firman Tuhan juga mengatakan di dalam Amsal pasal 28 ayat yang kelima. Firman Tuhan mengatakan demikian. Amsal pasal 28 ayat kelima, orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Wow. Di dalam bisnis Bapak Ibu, di dalam setiap pekerjaan Bapak Ibu, kreativitas yang saat ini sangat diperlukan. Kita tidak banyak bertemu dengan orang, tetapi kita banyak bekerja di dalam rumah, di mana itu menuntut kreativitas kita yang luar biasa. Dan saya mau Bapak Ibu, mulai hari-hari ini kita benar-benar fokus mencari Tuhan, dan kreativitas kita temukan melalui hikmat-hikmat yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Saya akan mau membagikan bagaimana hikmat itu membuat kita merdeka. Kita sama-sama tahu Bapak Ibu, kalau kita mengerti tentang cerita Yusuf. Yusuf adalah seorang nabi yang penuh hikmat karena dia bisa mengartikan mimpi orang. Dan kita boleh melihat bagaimana Yusuf ini benar-benar orang yang diurapi Tuhan. Yuk kita buka di dalam Kejadian
pasal yang ke-39, Kejadian pasal yang ke-39 ayat 22 sampai 23. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Yusuf, Bapak Ibu, kita tahu bagaimana perjalanan Yusuf. Yusuf adalah orang yang mencintai Tuhan. Kenapa saya katakan mencintai Tuhan? Karena kebenaran-kebenaran Yusuf telah lakukan. Bapak Ibu ingat ketika Yusuf diperhadapkan dengan istri Potifar, dia mengambil tindakan yang tepat, lari. Dia mempertahankan kekudusannya. Ketika dia dibuang oleh saudara-saudaranya di sumur, dia tidak membalas dengan kejahatan kepada saudara-saudaranya, tapi sebaliknya. Ini adalah suatu tindakan bagaimana Yusuf melakukan kebenaran-kebenaran yang dari Tuhan. Yuk kita lihat di dalam Kejadian 41, Bapak Ibu. Ayat yang ke-38 dan 39. Lalu berkatalah Firaun kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Firaun mengakui bahwa Yusuf ini penuh dengan roh Allah. Berarti ada suatu tindakan di mana Yusuf bergaul karib dengan Allah. Di dalam doanya, dia memiliki roh Allah. Dan Firaun juga mengatakan bahwa tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yusuf adalah orang yang mencintai, orang yang mencari Tuhan. Sehingga hikmat dan akal budi Tuhan curahkan di dalam kehidupan Yusuf. Dan Yusuf dapat mengartikan mimpi. Bapak Ibu, juru minum dan juru roti. Yusuf dapat mengartikan. Tetapi lagi-lagi Yusuf dilupakan oleh juru minum ketika dia sukses di dalam karirnya. Tetapi tidak lama kemudian Firaun perlu ada orang yang bisa mengartikan mimpi. Dan Yusuflah orangnya. Bapak Ibu, orang yang mencari Tuhan, orang yang penuh dengan roh Allah, memiliki akal budi, memiliki bijaksana. Saya percaya kalau kita mencari Tuhan, kita memiliki hikmat. Sehingga setiap keputusan, setiap tindakan untuk masalah-masalah yang di depan kita, kita boleh lakukan dengan tepat. Yusuf memiliki hikmat Tuhan, sehingga dia bebas dari penjara. Dia bisa mengartikan Firaun mimpinya. Mimpi Firaun ini bisa diartikan sehingga dia bebas dari penjara. Ini karena hikmat yang dari Tuhan. Saya percaya biarlah hikmat ini membawa kita menjadi orang-orang yang penuh dengan kualitas di dalam kehidupannya. Cerita yang kedua, Bapak Ibu, untuk kita boleh mengalami bebas karena kita memiliki hikmat Tuhan. Yuk kita buka di dalam Kisah Para Rasul ayat yang ke-16. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-25, 26, 27 dan 28. Ini cerita yang tidak asing lagi di mana Paulus dan Silas di penjara. Tapi dia memiliki hikmat,
bijaksana yang luar biasa ketika Tuhan melepaskan dari penjara. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya, hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya melihat bahwa tindakan Paulus dan Silas ketika dia ada kesempatan untuk keluar dari penjara tidak terburu-buru. Dia memiliki hikmat yang luar biasa, sehingga keputusannya untuk tidak lari membawa orang lain diselamatkan. Saya percaya Bapak Ibu, kemurahan Tuhanlah ini semua. Kita boleh melihat bahwa Paulus dan Silas ketika dia mempunyai kesempatan untuk lepas dari penjara, tapi dengan hikmat yang luar biasa, dia bisa menyelamatkan orang di sekitarnya. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita lihat Paulus dan Silas ini benar-benar mencari Tuhan. Kenapa saya katakan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Bayangkan Bapak Ibu, kira-kira tengah malam Paulus berdoa. Dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan ketika mencari Tuhan, dia memiliki hikmat yang luar biasa. Sehingga dia sangat bijaksana ketika ada kesempatan untuk keluar dari penjara. Dia katakan, "Jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini." Kalau Paulus dan Silas ini tidak memiliki hikmat, saya percaya dia akan terburu-buru keluar. Dan tentunya tidak akan terjadi keselamatan kepada kepala penjara ini, bahkan keluarganya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau untuk kita semua benar-benar fokus di dalam mencari Tuhan, supaya hikmat yang dari Tuhan itu dicurahkan bagi setiap kita. Paulus dan Silas ini, kita ingat bahwa ketika Raja Salomo diperhadapkan dengan kedua ibu yang memperebutkan anak, dan di sana ada hikmat yang luar biasa. Kita sama-sama tahu, kalau ceritanya di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 26, "Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihan terhadap anaknya itu, katanya, 'Ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia.' Tetapi yang lain itu berkata, 'Supaya jangan untukku ataupun untukmu.' Penggalah suatu keputusan yang tepat. Wisdom, hikmat itu keluar ketika keputusan yang bijaksana sangat perlu diambil Bapak Ibu. Dan ini mengingatkan bahwa Salomo benar-benar memperjuangkan kehidupan. Apa yang dialami Paulus dan Silas juga demikian. Dia tidak memikirkan dirinya untuk cepat keluar dari penjara, tapi memikirkan kehidupan orang lain. Hikmat untuk kemerdekaan. Paulus dan Silas yang tadinya di penjara mengalami kebebasan, kemerdekaan. Tapi kemerdekaannya luar biasa karena hikmat Tuhan yang menyertai. Dia mengambil tindakan yang sangat bijaksana saat situasi di depannya diperhadapkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
kita percaya bahwa Paulus dan Silas adalah salah satu contoh untuk orang yang benar-benar mencari Tuhan, mengalami dan mendapatkan hikmat yang luar biasa. Ayat yang terakhir buat Bapak Ibu kita semua, yuk kita buka di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 35. Dikatakan, setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, lepaskanlah kedua orang itu. Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu, jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Wow. Paulus dan Silas dilepaskan oleh pembesar-pembesar, Bapak Ibu. Jadi ketika hikmat itu datang, hikmat dari Tuhan, bisa mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana. Dan kebebasan yang dialami oleh Paulus ini benar-benar luar biasa. Dia mengalami freedom, kebebasan, melalui pembesar-pembesar. Saya percaya Bapak Ibu, kita semua menjadi pribadi-pribadi yang terus mencari Tuhan supaya kita memperoleh hikmat yang dari Tuhan. Tuhan Yesus biarlah menyertai hidup kita senantiasa. Apapun yang membelenggu kehidupan kita, kita mau menjadi pribadi yang mencari Tuhan. Wisdom for freedom. Biarlah hikmat itu membuat kita merdeka karena Tuhan yang memberi. Mari jemaat Tuhan, kita akan berdoa menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh kami dengar. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Biarlah kasih dan anugerah-Mu menyertai langkah hidup kami. Hikmat yang dari Engkau Tuhan, Kau curahkan bagi umat-Mu. Sehingga setiap keputusan-keputusan yang kami ambil tepat dan Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu. Biarlah berkat kasih dan anugerah-Mu Kau curahkan bagi setiap kami. Kami boleh berhasil dan beruntung karena Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami menerima berkat anugerah cinta kasih dari Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Happy Super Sunday, merdeka! Terima kasih bagi Anda yang sudah join di IFJF Balikpapan Online Service. Saya percaya kita telah terberkati oleh pujian, penyembahan, dan firman Tuhan hari ini. Bagi Anda yang rindu untuk didoakan, jangan ragu untuk menghubungi tim kami, karena tim kami akan selalu siap untuk doakan Anda. Happy Sunday and see you next week. Safe in the Savior's hands. You are more than my words could say. I follow you, Lord, for all my days. Fix my eyes, follow